Baik, ketemu lagi dengan gue di Berteori. Selamat puasa, selamat berbuka puasa pertama dan traweh malam kedua. Dan mungkin dari lu semua pada kaget, pada merasa aneh, khususnya untuk traweh di rumah. Kayak gitu, karena biasanya lu terawih di masjid. Atau gak aneh ya? Atau bisa gak aneh? Karena selama ini gue terawih di rumah, tidak pernah di masjid. Ya, gak tau lah. Oke. Jadi hari ini gue kurang terang kali. Oke, udah terang ya. Oke, ya. Sekarang jam 12:30 kayaknya. Gue tuh udah bikin video tentang ini nih, tapi gagal. Aduh, capek banget lagi gue. Kampret udah ngedit. Salah sebenarnya. Aduh, capek dah. Tapi ya udahlah, daripada ide gue hilang lenyap begitu aja, dan gue nggak bikin konten lagi. Gue pengen bikin konten yang bisa bermanfaat buat orang. Oke, jadi gue lanjut terus pokoknya sampai berhasil. Ya, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang buku. Terlebih lagi ini sebuah rekomendasi buku untuk teman-teman gue, lo semua yang masih maba, yang lagi kuliah di Teknik Fisika UGM. Karena gue pengen ngebahas 3 rekomendasi buku untuk kuliah di Teknik Fisika UGM. Nah, biar gak makan waktu ya. Tadi tuh gue bikin video sampai 21 menit. Gila. Gue bingung dah kalau lu kalau nonton video gue pada bosan gak sih? 21 menit gue meracau, gue ngomong gak jelas, kadang mungkin muter-muter kali ya. Ya udahlah, makanya untuk video ini semoga gue bisa lebih singkat. Karena gue juga udah capek. Sial emang. Lu bikin video 21 menit terus gagal, anjrit. Capek coy. Oke. Sebelumnya ini gue pengen ngebahas buku tapi nggak ada buku fisiknya karena buku-buku gue masih ada di kos lama di Jogja dan gue belum bisa pindahan karena COVID ini. Terus jadi gue nanti mungkin akan nampilin gambar aja, screenshot gambar tentang cover bukunya. Kemudian kenapa gue ngebahas ini, karena menurut gue ini penting banget buat teman-teman yang di teknik fisika, karena lu tahu sendiri teknik fisika itu teknik yang cukup membingungkan di awal-awal, tidak seperti teknik-teknik yang sudah established, yang sudah jelas seperti teknik mesin, teknik elektro, teknik industri kayak gitu. Teknik fisika lebih nggak jelas, lebih abstrak dari teknik yang lain. Gue sebagai mahasiswa teknik fisika, gue akui teknik fisika itu lebih abstrak. Cuma tetap teknik fisika itu keren dari segala sisi. Nanti gue jelasin deh kenapa. Tapi nggak tahu, mungkin gue jelasin di sini atau jelasin di video terpisah biar nggak kepanjangan aja sih. Oke, skip. Lanjut ke buku nomor 3. Buku nomor 3 adalah judulnya Engineering Physics 50 Years. Judulnya itu, tapi ini buat Indonesia, jadi 50 tahun retrospeksi 50 tahun teknik fisika. Ini buku ini dibikin tahun 2004 dan disusun oleh pendiri teknik fisika, khususnya teknik fisika ITB. Kok gue ngambil buku teknik fisika ITB? Padahal gue kuliah di UGM. Ya, terus kenapa? Gak apa-apa dong. Sekarang gue udah nggak mempermasalahkan favorit
kampus-kampus ternama gitu, bedanya apa. Oke lah, gue udah nggak itu karena semua sama sebenarnya. Semua sama. Nggak ada bedanya. Buku ini dibuat oleh guru besar atau mungkin dosen atau alumni atau ya pokoknya pendiri teknik fisika. Dan buku ini menurut gue bagus. Terlebih lagi untuk lu yang masih tahun pertama maba atau udah masuk tahun kedua atau lagi berjanji tahun kedua. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri kalau teknik fisika itu nggak awam, nggak gampang ditebak oleh orang awam, dan itu biasanya bikin kita bimbang apakah jurusan ini sebenarnya jurusan yang bagus apa enggak sih? Kenapa orang pada nggak tahu kayak gitu? Kalau lu bandingin dengan temen lu yang teknik elektro, teknik mesin, atau teknik industri, semua orang awam, masyarakat pun, bahkan orang tua lu itu mungkin udah langsung paham gitu. Teknik ini akan belajar tentang apa dan mungkin outputnya, keluarannya, alumninya akan seperti apa, udah paham. Tapi kalau teknik fisika, ini masih abstrak ini. Belajarnya banyak, belajarnya nggak menjurus, nggak jelas kayak gitu mungkin sebagian orang berpendapat, dan itu yang bikin kita awal-awal mungkin bikin down, bikin kayak bimbang kayak gitu, apakah ini jurusan gue atau bukan. Nah, gue merekomendasikan buku ini untuk lu yang motivasinya udah mulai down dan untuk mencari makna dari teknik fisika, khususnya teknik fisika UGM. Di buku ini cerita ya panjang lebar lah. Ini buku kayak semacam rangkuman wawancara ya dari pendiri teknik fisika, dan banyak sekali makna-makna yang makna-makna mendalam tentang teknik fisika dan seberapa keren teknik fisika. Gila, gue kasih contoh. Gini deh, kerennya teknik fisika itu sekarang. Misalnya gue kasih misalnya gue kasih kasus listrik deh, rangkaian listrik. Teknik fisika belajar, tapi siapa yang mendalami atau siapa yang lebih proper untuk bukan proper ya bahasanya, yang lebih ini deh, lebih kayak orang nebak atau orang langsung ketebak gitu tanpa langsung kayak refleks nebak kalau rangkaian listrik itu punyanya orang atau bagian kerjaan orangnya siapa, orang mana gitu. Jelas lu bisa nebak secara refleks bahwa ini kerjaan orang elektro. Oke, listrik elektro. Oke, terus mesin jelas like mesin. Mungkin untuk proses kimia, teknik kimia, dan untuk industri. Oke, mungkin hal-hal yang udah konvensional gitu kita udah tahu ranahnya di mana. Nah, sekarang misalnya lu mau bikin sensor hujan atau lu mau ngukur hujan, siapa yang ngelakuin? Elektro? Kagak, bro. Kalau gua sangat skeptis apakah elektro belajar tentang hujan gitu, tentang ya bikin sensor hujan. Kayaknya enggak deh. Mesin apalagi? Nggak mungkin. Komen di bawah nih kalau mungkin. Nggak mungkin. Industri apalagi, kimia apalagi. Terus siapa yang bisa? Ya jelas teknik fisika. Teknik fisika itu kerjaan teknik fisika. Lu ngukur hujan, lu istilahnya kayak menganalisis hujan, kemudian membuat alat ukurnya. Bayangin, teknik fisika itu kerjaannya sekeren itu, gila. Sesuatu yang gak kebayang bisa diukur, bisa dikerjain sama orang teknik fisika. Gila, itu poin yang kata gue, wah gila nih buku nih, keren banget nih. Itu bisa membangkitkan motivasi lu lagi. Banyak banget motivasi yang lain. Nah, yang satu hal juga keren adalah kalau lu misalnya kuliah di teknik fisika, lu tahu ada jurusan pengondisian udara, ya kan? Biasanya kita belajar tentang HVAC kayak gitu. Lu tahu nggak sih, mata kuliah itu
dulu di jadi mata kuliah karena apa? Lu tau ceritanya nggak? Ceritanya si dosen ini dia dapat project bikin hotel, apa namanya, hotel Indonesia, gedung tertinggi saat itu. Terus dia di bagian pengkondisian udara. Kagak tahu tuh dia disuruh aja, kamu bagian pengkondisian udara ya untuk bangunan ini. Oke, selesai. Setelah selesai gedungnya, terus dia pikir, wah ini bisa jadi ilmu nih. Tapi gue taruh mana ya? Elektro nggak mungkin, mesin nggak masuk akal. Apa ya? Terus mikir, teknik fisika deh. Taruh aja, tempel, cet. Bisa masuk. Dan ya logis dia masuk. Nanti gue jelasin secara singkat apa sih teknik fisika. Nah, gue sampai kepikiran pas baca itu, anjir, jangan mata kuliah yang lain tuh tempelan semua ya. Jadi orang cet ambil, taruh mana ya? Fisika nih, cet ya, terus ambil lagi, taruh mana ya? Elektro, enggak. Mesin fisika nih, cet tempel semua tempelan, anjir. Terus makanya lu belajar teknik fisika tuh banyak banget itunya, skopnya. Tempelan semua, anjir. Oke. Anyway, nggak usah permasalahan tempel-tempelannya. Yang penting adalah teknik fisika itu luas, belajarnya apa aja, dan semua bidang ilmu yang tidak bisa dirangkul oleh teknik yang udah konvensional bisa masuk ke teknik fisika, dan itu yang membuat lo keren. Nah, definisi teknik fisika menurut gue adalah lo membuat alat berdasarkan fenomena fisika. Gila, keren banget itu. Keren banget, sumpah. Lo belajar fenomena fisika sebagai seolah-olah lo sebagai fisika murni, saintis, tapi lu membuat alat berdasarkan fenomena ini. Itu kurang keren apa coba? Lu tahu teorinya, lu merasakan bagaimana fenomenanya, kemudian lu bikin alatnya dan berjalan. Gila, keren. Nggak ada itu di teknik lain, nggak ada. Nggak mungkin. Elektro itu udah spesifik listrik ya, dia cuma tahu listrik, dia nggak bakal tahu panas, nggak bakal tahu energi, matahari, apa gitu. Terus nggak bakal tahu hujan tadi, air. Teknik mesin juga nggak tahu listrik kayak gitu, kemungkinan besar ya. Terus kalau teknik fisika, ini gabungin jebret satu jadi alat. Keren banget, gila sih. Gua baca buku itu langsung naik motivasi gua sampai jebol. Gila, sumpah keren pokoknya. Lo harus baca. Oke. Ya, next kedua adalah Asking the Right Question. Bukunya Asking the Right Questions. Kenapa buku ini gue rekomendasikan? Karena di dalam teknik fisika UGM khususnya, lu bakal banyak dituntut untuk bertanya. Bahkan ada satu mata kuliah yang isinya itu cuma tanya jawab. Kalau nggak ada tanya jawab, ya udah nggak kuliah. Dan orang-orang yang bisa bertanya dengan baik bisa dapat nilai lebih. Ya kan, tujuan gue bikin ini kan untuk bikin rekomendasi buku yang bisa menunjang lu kuliah di teknik fisika UGM, yang bisa bikin lu survive di teknik fisika UGM. Jadi ya itu, kedua adalah Asking the Right Question. Asking the Right Question itu adalah buku logika sebenarnya, buku untuk belajar critical thinking, buku untuk menganalisis suatu argumen orang, dan ya udah buku untuk bertanya secara kritis. Itu keren banget buku. Gua dari buku itu yang paling gue inget adalah Fallacies, karena jujur ya buku itu nggak bisa habis dibaca sekali waktu gitu. Jadi lu harus diulang, iteratif kayak gitu. Lupa baca lagi, terus lu terapin baca lagi kayak gitu. Nggak bisa sekali baca terus lu bisa ngerti semuanya. Kalau gue nggak ya, kecuali lu jenius mungkin bisa. Nah, tema tadi yang paling gue ingat adalah fallacies, cacat logika, dan yang paling gue ingat ada ad hominem dari buku itu. Di buku itu ngejelasin cacat logika secara garis besar, secara ringan, dan contoh-contohnya juga lumayan keren. Ad hominem itu apa yang gue ingat. Jadi ad hominem adalah ketika lu menyalahkan orang
atas atau gini, lu nggak setuju sama argumen orang ini karena lu kesel sama orangnya, bukan bukan karena argumennya yang jelek, tapi lu kesel sama orangnya, jadi argumen apapun lewat gitu. Gak mau gue, pokoknya lu salah ya salah karena gue benci sama lu, terus ya udah salah. Nah itu ad hominem. Masih banyak lagi fallacies yang gue nggak hafal namanya, tapi gue tapi gue tahu konsepnya kayak gitu. Jadi itu bisa membantu lo untuk membuat pola pikir lo tuh jadi bagus. Bisa bertanya dengan kritis, dan lo bisa mengkritisi pendapat orang atau bahkan pendapat dosen lo kayak gitu. Oke. Yang kedua segitu aja sih menurut gue, karena itu buku-buku self development. Nah yang pertama ini lu teknik fisika UGM lu harus tahu ini, mestinya lu harus tahu nih. Ini buku paling keren sih, dan ini buku paling sangat direkomendasikan untuk lu belajar teknik fisika secara have fun. Apa bukunya? Ayo tebak, gue kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Gak tahu? Oke, buku pertama adalah The Lecture of Physics by Richard Feynman. Buku Feynman. Kenapa gue milih itu jadi nomor 1 rekomendasi? Karena tidak bisa dipungkiri kita adalah mahasiswa teknik fisika, belajar tentang banyak fenomena fisika, dan lu kalau nggak tahu dasarnya atau nggak bisa membayangkan, nggak bisa merasakan sense of physics-nya, nggak bisa membayangkan fenomenanya kayak apa, ya mungkin lo akan kesulitan untuk berjalan, untuk menyelesaikan atau untuk menempuh kuliah di teknik fisika UGM. Kenapa? Karena ya lagi-lagi untuk memahami fisika fenomenanya lu harus paham, lu harus punya sense-nya, dan buku ini bisa ngasih lu sense itu. Gue jamin ya, buku ini harus dibaca pelan-pelan sih. Dan menurut gue udah nggak ada kata yang lebih keren daripada keren gitu. Buku ini keren pokoknya, dan bisa bikin lu survive. Nah, cuma buku ini nggak mengajarkan lu teori banget ya. Ini buku storytelling gitu. Jadi cuma cerita bagaimana fenomena fisika ini terjadi. Fenomena fisika yang paling atau konsep yang paling gua ingat adalah tentang Fermat Principle yang mengatakan bahwa cahaya akan menempuh jalur yang memiliki waktu tercepat. Jadi kalau A ke B, kalau misalnya jadi dia bakal milih jalur tercepat dari A ke B gitu. Itu keren banget ceritanya, gila. Di Fermat Principle itu dia pakai perumpamaan lu lari, orang lomba ya, lari terus nyebur ke air gitu buat sampai garis finish, karena garis finishnya ada di dalam air. Gokil itu, sumpah. Analogi yang bagus, keren banget. Dan fisika-fisika yang lainnya. Itu ada 3 chapter kali ya. 3 chapter, 1 untuk mekanik, 1 lagi elektromagnetik, 1 lagi kuantum. Kan pokoknya. Jadi itulah buku yang gue rekomendasikan. Semoga lu bisa baca. Itu BTW itu rekomendasi dari gue ya. Dari gue pribadi, dan itu mungkin tidak general, tidak bisa mengeneralisir. Itu rekomendasi buku terbaik untuk teknik fisika UGM.
mungkin nanti teman-teman gue mau bercerita juga rekomendasi buku menurut dia untuk lo yang lagi kuliah di teknik fisika UGM. Semoga dengan adanya COVID ini tetap masih 20 menit ya nggak tahu lah, ya udah nggak apa-apa. Semoga dengan ada COVID ini lo masih bisa tetap produktif di kuliah di teknik fisika. Kuliah online ya alright lah, semoga tidak mengurangi semangat belajar lu. Dan ketika lu balik ke teknik fisika, ketika COVID ini udah selesai dan lu kembali ke teknik fisika UGM, coba lu terapin semua yang ada di buku itu. Gue yakin lu jadi semangat, lu tahu maknanya dari si teknik fisika ini, dan lu bisa bangga banget akhirnya lu bersyukur lu bisa kuliah di teknik fisika. Gue bersyukur banget gue sampai hari ini. Mungkin kapan-kapan gue cerita kenapa gue bersyukur banget dan keren banget ini teknik fisika. Dan semoga ini bisa jadi salah satu motivasi lu untuk terus belajar di teknik fisika, tidak berhenti. Kapan-kapan gue cerita lagi tentang teknik fisika, baik dari perjuangan gue masuk teknik fisika, perjuangan gue selama teknik fisika, mungkin skripsi juga gue nanti bakal bikin kontennya, sampai akhirnya gue kerja dan apa hubungannya sama teknik fisika kayak gitu. Ya mungkin nanti gue akan bikin kontennya. Dan terakhir ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi lo yang menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Dan jangan sampai pandemi ini menurunkan semangat kita untuk puasa di tahun ini. Selamat malam, terima kasih sudah menyaksikan video gue, dan bye-bye.